wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dari Universitas Hasyim Madani, jurusan Ilmu Komputer. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang memahami design thinking, sebuah pendekatan inovatif. Apa itu design thinking? Adalah metodologi yang berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini mengintegrasikan kebutuhan manusia, memungkinkan teknologi dan persyaratan bisnis. Proses ini didorong oleh 5 fase inti, yaitu berpusat pada manusia, pendorong inovasi, dan proses iteratif. Mengapa desain thinking penting di era modern? Fokus solusi. Di tengah kompleksitas dan perubahan cepat, desain thinking menawarkan kerangka kerja untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya fungsional tetapi juga diinginkan oleh pengguna, layak secara teknologi dan berkelanjutan secara bisnis, yaitu mengatasi masalah yang rumit, mendorong budaya kolaborasi dan eksperimen, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna. Yaitu kita mulai dari fase pertama, yaitu fase pertama emphasis menyelami dunia pengguna. Tahap pertama emphasis adalah fondasi dari seluruh proses. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Observasi, perhatikan pengguna dalam lingkungan alami mereka untuk melihat bagaimana cara mereka berinteraksi dengan produk atau masalah saat ini. Wawancara mendalam, ajukan pertanyaan terbuka. Kenapa? Untuk mengungkap motivasi, frustasi, dan cerita tersembunyi mereka. Menjadi pengguna, rasakan sendiri pengalaman pengguna, immersion untuk mendapatkan perspektif filsafat. Baiklah, design thinking 5 fase terkunci. Studi kasus contoh tahap emphasis dalam proyek nyata. Kontekstual, merancang aplikasi pembelajaran jarak jauh. Tim melakukan wawancara dengan mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Fokus bukan pada fitur aplikasi, melainkan pada bagaimana mereka menyeimbangkan studi dan pekerjaan. Wawasan kunci yang diperoleh. Mahasiswa merasa tertekan oleh kekurangannya fasilitas waktu belajar dan sering merasa toleransi. Mereka tidak butuh lebih banyak konten, tapi dukungan emosional dan cara belajar yang terbagi-bagi. Perubahan paradigma, awalnya fokus pada kursus terbaik, tetapi wawasan emphasis menggeser fokus menjadi pengalaman belajar yang paling fleksibel dan suportif. Fase 2 yaitu define, merumuskan masalah yang tepat. Setelah mengumpulkan data empati, tahap define melibatkan sintesis informasi tersebut untuk menghasilkan pernyataan masalah yang jelas. Problem statement, pernyataan ini harus berpusat pada pengguna. Pernyataan masalah, point of view, POV, pengguna membutuhkan kebutuhan karena wawasan. Contoh POV yaitu mahasiswa paruh waktu membutuhkan modul belajar yang dapat diakses dalam 15 menit karena mereka sering merasa stres dan hanya memiliki sedikit waktu luang di antara shift kerja. Phase 3 Ideated, membuka kotak Pandora ide kreatif. Phase Ideated bertujuan untuk menghasilkan kuantitas ide yang besar dan beragam. Tahap ini bersifat divergen, semua ide diterima tanpa penilaian. Quality over quality, tujuan utama adalah volume. Semakin banyak ide, semakin besar peluang menemukan solusi yang revolusioner. Brainstorming liar, mendorong ide-ide yang gila atau tidak mungkin ide-ide ekstrim, seringkali memicu ide-ide realistis yang hebat. Kolaborasi interdisipliner, libatkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Phase 4 itu prototype, mewujudkan ide dalam bentuk awal. Prototype adalah representasi skala kecil dari ide solusi. Tujuannya bukan untuk membuat produk akhir, tetapi untuk menguji ide dengan cepat dan murah.
Prototipe kertas yaitu low fidelity, sketsa sederhana, wireframe, atau bahkan role play untuk memvisualisasikan alur kerja inti. Membangun untuk belajar, fokus pada elemen yang paling berisiko atau penting untuk dijawab. Apa yang ingin kita pelajari dari prototipe ini yaitu iterasi cepat. Buang yang tidak berhasil, kembangkan yang menyajikan. Prototipe harus cepat dibuat dan cepat dibuang. Phase 5, tes, menguji dan mempelajari dari pengguna. Tahap tes melibatkan pengujian prototipe kepada pengguna nyata. Ini adalah kesempatan mengumpulkan umpan balik, feedback, dan menyempurnakan solusi. Tujuan prototipe, observasi interaksi, wawancara pengguna, pelajari, dan iterasi. Pengujian seringkali mengungkapkan celah dan memahami empati awal. Proses design thinking bersifat non-linear. Hasil pengujian seringkali membawa kita ke tahap emphasis atau indicated. Manfaat dan tantangan dalam menerapkan design thinking. Manfaat utama, meningkatkan adopsi produk karena fokus pada kebutuhan nyata pengguna. Pengambilan risiko yang lebih rendah atau melalui pengujian yang prototipe ide ini. Peningkatan kolaborasi dan komunikasi tim yang lebih baik. Mendorong budaya perusahaan yang inovatif dan berorientasi pasar. Tantangan implementasi membutuhkan waktu dan kesabaran untuk fase investasi yang mendalam. Kecenderungan untuk langsung melompati ke tahap ideated melewatkan define. Membutuhkan perubahan budaya organisasi untuk menerima kegagalan, fail fast. Mengukur keberhasilan proses desain thinking yang bersifat kualitatif pada awalnya. Kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya menerapkan design thinking dalam pekerjaan Anda. Fokus pada mengapa, selalu tanyakan mengapa untuk memahami akar masalah budaya, hanya gejalanya. Jadikan pembelajaran prioritas. Lihat setiap pengujian, baik berhasil atau gagal, sebagai peluang beragam untuk belajar. Eksperimen cepat, ubah ide menjadi prototipe yang dapat diuji selama 24 jam. Jangan tunggu kesempurnaan. Rangkul keberagaman, libatkan tim yang berbeda latar belakang untuk memperkaya perspektif ideated. Mulailah dengan masalah kecil. Di design thinking adalah pola pikir, bukan hanya serangkali langkah. Baiklah, hanya itu bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.